Jangan takut menjadi berbeda, takutlah ketika kamu sama seperti kebanyakan orang. Beda itu nggak berarti salah, dan kita harus berbeda agar muncul ke permukaan. Maksudnya gimana? Apa guys? Dia bilang apa guys? Guys, dia bilang apa? Ketik apa ini guys? Gue nggak tahu ketik apa guys. Kalau misalkan kita sama kayak orang lain, kita nggak akan ternotis. Ya karena kita sama. Dan kebanyakan orang masih menginginkan kesamaan dengan orang lain. Dan takut untuk menjadi berbeda. Emangnya kenapa? Semenakutkan itukah menjadi berbeda dari orang lain? Wait a minute. Kayak sendirian banget gitu kalau misalkan berbeda. Padahal enggak loh. Enggak semenakutkan itu. Based on my story adalah aku memilih jalan yang berbeda dari teman-temanku pada umumnya. Yang menurut orang-orang banyak memutuskan hal ini itu harus diputuskan secara matang. Keputusan itu adalah ketika aku lulus sekolah dan aku langsung memutuskan untuk menjalankan bisnis. Kenapa nggak kerja? Kenapa nggak ini? Kenapa nggak itu? Kenapa nggak ikut orang dulu? Kenapa harus itu? Mungkin bagi beberapa orang ini susah untuk diterima. Ternyata setelah dilakukan, setelah aku berjalan, semuanya terasa baik-baik saja dan nggak ada masalah apa-apa. Semakin bersyukur aja aku bisa di rumah dengan mempunyai penghasilan, nggak jauh dari orang tua. Ya kan harus merantau dari muda. Hidup itu kan pilihan ya. Kalau misalkan kalian mau merantau, kalian mau memilih di sana, ya udah. Aku juga tidak akan menghakimi kalian dengan kalian memilih itu, memilih ini. Gitu loh. Tapi ya nggak apa-apa sih. Kadang yang membedakan adalah respon. Kalau misalkan kita beda, emang kita harus siap untuk mendapatkan respon yang berbeda juga. Respon yang berbeda ini tuh dimaksudkan ketika orang tanya, kamu kuliah atau kerja? Di situ hal yang paling aku suka, karena hanya orang-orang yang sama dengan aku yang merasakan kebingungan ini. Gitu loh. Nggak kerja, nggak kuliah, tapi membangun bisnis. Bisnis dan jualan itu sangat amat masih tabu di telinga orang-orang di sekitar aku ya. Kalau bisnis itu identik dengan pembodohan, penipuan, money game, or anything. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Kalau jualan itu identik dengan nggak punya uang. Gimana dong? Jawabnya harusnya gimana? Justru itu yang menjadi tantangan buat aku sendiri sampai saat ini. Kalau misalkan ditanya kerja atau kuliah, di rumah aja. Jadi bakul. Waktu awal masih kadang kepikiran kayak gimana ya. Tapi sampai saat ini alhamdulillah, karena aku udah gak kepikiran tentang perbedaannya aku dengan orang lain, makanya orang lain juga udah bisa menerima perbedaan aku yang di rumah aja, tapi tetap bisa berpenghasilan. Setelah aku berani beda, aku merasa kalau misalkan kreativitas itu muncul. Kayak dengan berani beda ini, aku bisa membuka peluang untuk inovasi dan ide-ide baru. Tadi kan kayak memikirkan jawaban untuk pekerja, pertanyaan kuliah atau kerja, itu juga butuh kreativitas yang tinggi. Macam tak betul je budak ni. Dan buat kamu yang saat ini masih bingung, kayak kalau misalkan aku beda dari orang lain gimana? Apakah aku akan ditinggalkan? Apakah aku akan menjadi orang yang kasihan? Enggak dong. Justru yang berbeda itu akan yang dinotis. Kalau misalkan kamu sama kayak orang kebanyakan, ya udah, kamu akan menjadi biasa-biasa saja, tidak extraordinary. Coba deh menjadi berbeda. Dan setiap orang itu punya jalan dan gayanya masing-masing. Jadi jangan bandingkan diri kamu, prosesmu, perjalananmu dengan orang lain. Ya beda banget. Startnya juga beda, jalannya juga beda. Jadi jangan disamakan. Oh my god. Wow. Dan hidupmu ditentukan oleh dirimu sendiri, bukan oleh standar TikTok, bukan oleh standar orang lain, bukan oleh standar keluarga kamu, bukan oleh orang-orang di sekitar kamu.
misalkan bukan kamu yang menentukan, kan kamu yang akan merasakan nanti, yang akan menjalani hidupnya itu kamu. Misalkan kamu mendengarkan orang lain terus-terusan, terus kapan hati kecilmu itu akan didengarkan oleh dirimu sendiri kalau misalkan kamu masih sibuk dengan perkataan-perkataan orang lain atau standar-standar kehidupan orang lain? Gak akan ada selesainya. So, berani beda itu tidak apa-apa, berani beda itu tidak semengerikan itu, dan kamu harus tentukan diri kamu mau kemana, dan dengerin hati kecil kamu. Jangan ikuti standar orang lain. Oke, aku mau sharing sedikit soal pengalaman aku, kenapa aku memutuskan untuk menjadi pebisnis online, penjualan online, seller Shopee, or anything. Karena menurut aku ini passion aku. Ya, kenapa nggak kerja ya, karena aku pendek ya teman-teman. Terus yang kedua, waktu lulus sekolah itu umurku masih terlalu muda. Aku bingung juga kan mau kemana, mau daftar kerja di mana, yang PT-PT Bonafit itu belum bisa menerima aku sebagai si umur 17 tahun ini lulus sekolah itu. Terus ketika aku udah umur 18 tahun, aku udah nggak fresh graduate lagi. Ya kan itu bukan menjadikan alasan. Kamu alasan aja karena kamu gak mau kerja ini. Iya, intinya kamu gak mau kerja aja. Kenapa? Ada masalah? Sekali lagi, ini kehidupan aku dan ini keputusan hidup aku. Yes, aku dari kelas 10 SMK itu sudah memulai jualan online ini. Jualan skincare ya, BTW. Terus aku tekuni sampai aku lulus sekolah. Hasilnya lumayan gitu. Jadi ya, kenapa nggak dilanjutin? Dan menurut aku ini adalah passion aku, sangat amat passion aku. Ya udah, lanjut aja sampai sekarang, dan aku sangat nyaman dengan ini semuanya. Dan di sini itu aku bisa diterima dengan baik oleh teman-teman semuanya. Kita bisa sharing banyak tentang apapun untuk perkembangan diri kita juga, dan di sini juga kita tetap bisa belajar hal-hal baru, ilmu-ilmu baru, self development, self improvement, itu juga kita belajar gitu teman-teman. Ya udah, kalau misalkan untuk pertanyaan kuliah, emang siapa yang tidak mau kuliah? Aku juga mau kuliah. Tapi latar belakang orang itu kan beda-beda ya teman-teman. Ya, gitu deh. Apa guys? Dia bilang apa guys? Gitu aja video dari aku. Intinya kita harus berani berbeda. Kamu harus berani berbeda. Oke? Bye.